Selamat malam, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama-sama menjalani puasa hari pertama. Kita mau bersama-sama merenungkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Anugerah terindah dari Allah untuk kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam persekutuan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk masuk ke dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami yang rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Bekerjalah dalam setiap hati kami. Supaya hari ini kami datang dan pulang bukan dengan tangan kosong. Melainkan dengan hati yang diubahkan. Semakin serupa dengan Engkau dan karya penebusan-Mu. Menjadi sempurna atas kami dan setiap kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Pimpin dan sertai persekutuan ini dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama-Mu kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mungkin datang dengan berbagai pergumulan. Mungkin hari ini kita datang dengan permasalahan keluarga. Atau mungkin juga kita hari ini datang dengan masalah pekerjaan. Tapi biarlah apapun yang terjadi atas hidup kami memutuskan untuk tetap percaya dan bersyukur padanya. Sebab hanya ada satu tempat, yaitu altar Tuhan. Tempat kita bisa menyerahkan semuanya. Sang penebus, juru selamat kita. Bersama-sama kita pujikan, sujud di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita pujikan lagu ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Biarlah semua kekaguman, semua hormat bagi Dia. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. setuju ya saudara, bahwa memang hanya Dia yang layak mendapatkan semua hormat, semua kekaguman dari kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau benar-benar merenungkan karya terbesar, anugerah keselamatan dari Dia. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah
Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Shalom. Sudah makan semua malam hari ini? Wah, senang rasanya dapat kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari sekalian sudah makan, sudah kenyang, AC-nya dingin, ruangannya remang-remang, sekarang waktunya untuk, wah kok tidur. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai bacaan nats kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, pada malam hari ini kami hadir di hadapan-Mu, duduk di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman yang Engkau miliki kepada setiap dari kami di dalam ruangan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membukakan pikiran dan hati kami untuk semua yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu juga yang bekerja di dalam setiap dari kami, di tengah-tengah kami. Sehingga firman yang kami dengarkan ini bukan hanya mengisi pikiran kami, tetapi juga dapat membuat kami menjadi mengenal-Mu lebih baik lagi. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin jalannya perenungan firman kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hari ini kita memasuki hari kedua pada Minggu Sengsara atau yang sering juga disebut Pekan Suci. Pada Minggu Sengsara ini umat Kristen merenungkan hari-hari terakhir Tuhan kita di bumi sebelum kematiannya di atas kayu salib. Pada hari Jumat nanti kita akan merenungkan kematiannya tersebut. Dan pada hari Minggu kita akan merenungkan kebangkitannya. Gereja kita GKI Lyon memilih Yohanes 17, salah satu bagian Alkitab yang mengisahkan saat-saat terakhir sebelum kematian Yesus Kristus sebagai nats yang akan kita renungkan di dalam 4 hari ibadah doa puasa ini. Hari ini nats Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama hingga yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga kelima. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya oleh gereja adalah hidup yang kekal di dalam Yesus. Hidup yang kekal di dalam Yesus. Saudara-saudari, apa itu hidup yang kekal? Apa itu hidup yang kekal yang dikatakan dalam ayat kedua dan ketiga nats bacaan kita pada malam hari ini? Serta juga disebutkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa yang dimaksudkan sebagai hidup yang kekal di sana? Beberapa dari kita di sini mungkin sudah langsung merasa hidup yang kekal lagi, hidup yang kekal lagi. Ini kan sudah sering dibahas. Bosen bahas hidup yang kekal terus. Lalu beberapa dari kita mungkin juga merasa
ngapain sih repot-repot bahas hidup yang kekal? Saya loh masih muda, masih sehat, bahkan beberapa mungkin masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang masih muda, masih sehat gini, ya waktunya kerja keras. Ngapain sekarang ini mikir hidup yang kekal? Itu mah masih nanti-nanti saja. Sekarang waktunya membangun karir. Jadi bagi beberapa dari kita kematian itu masih jauh sekali dari bayangan kita. Jadi ngapain kita ngomongin hidup yang kekal? Nah ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang valid. Harapan saya pada malam hari ini adalah mencoba mengajak kita belajar dan merenungkan arti hidup yang kekal. Dan semoga ada kabar baik yang bisa kita dapatkan dari perenungan kita akan apa itu arti hidup yang kekal. Saudara-saudari, pada akhir tahun 2022, Presiden Jokowi mengumumkan penghentian PSBB di seluruh wilayah Indonesia. Selama 2 tahun lebih, mulai dari sekitar bulan Maret atau April tahun 2020 hingga akhir 2022, kita bersama bergumul dengan pandemi COVID-19. Sampai hari ini pun masih banyak dari kita yang masih memakai masker, yang masih mempraktekkan protokol kesehatan. Tetapi secara khusus, di sepanjang tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, sebelum adanya vaksin COVID-19, kita merasa kematian itu terasa dekat sekali. Kematian itu seolah-olah mengintai kita dan siap untuk menyergap kita. Sewaktu-waktu setiap dari kita bisa meninggal. Kita juga tentunya tahu bahwa ada beberapa orang yang masih muda, yang masih sehat, juga meninggal karena COVID. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita bahwa setiap dari kita suatu hari akan meninggal, cepat ataupun lambat. Suatu hari nanti, cepat ataupun lambat, kita akan bertemu dengan pencipta kita. Kita juga diingatkan bahwa kematian dapat datang kapan saja, dan tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan menghampiri kita. Dalam pandemi COVID-19 ini, beberapa dari kita pun kehilangan anggota keluarga, teman, atau orang-orang yang dikasihi lainnya. Kita tahu bahwa gereja kita, GKA Elion, kehilangan beberapa anggotanya. Sedihnya pada saat COVID, ketika kita ditinggal oleh anggota keluarga kita itu, kita tidak boleh berada di dalam satu ruangan dengan mereka. Kita hanya bisa melihat mereka dari luar ruangan isolasi ataupun ruang ICU yang dikhususkan pasien COVID. Sehingga ketika mereka menghembuskan nafas terakhirnya, kita tidak bisa menyentuh mereka, mengucapkan perpisahan terakhir kita kepada mereka, apalagi memeluk mereka. Bahkan setelah mereka meninggal pun, kita tidak dapat membersihkan atau memandikan jenazahnya karena protokol COVID-19 yang ditetapkan saat itu. Kita diberi 2 pilihan. Untuk pemerintah kota menguburkan jenazahnya pada tempat yang sudah disediakan dengan protokol kesehatan, atau kita dapat mengkremasi jenazah anggota keluarga kita tersebut. Kita tidak mendapatkan kesempatan untuk menyentuh, untuk mengucapkan salam terakhir kita kepada mereka. Hal ini juga adalah yang dialami mungkin oleh orang-orang yang tinggal di luar kota atau di luar negeri,
ketika tidak sempat pulang kembali saat anggota keluarga mereka meninggal. Gereja kita tidak lama yang lalu juga kehilangan salah satu hamba Tuhannya, Evangelis Budi Dermawan. Bukan karena COVID ya. Saya memberikan contoh ini bukan hanya karena saya ingin bukan karena saya membutuhkan sebuah ilustrasi saja untuk khotbah saya. Tetapi saudara-saudari, inilah realitas tragis kehidupan di dalam dunia ini. Inilah realitas tragis dalam dunia kita. Tanpa mengurangi rasa duka dan kesedihan yang ada di dalam diri kita. Melalui nats kita pada malam hari ini, kita belajar tentang pengharapan. Bahkan kepastian, jikalau suatu hari nanti kita akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Ya, saudara-saudari, Allah berjanji bahwa suatu hari nanti kita akan mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk bertemu dengan anggota keluarga, teman, atau orang-orang lain yang kita kasihi yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Suatu hari nanti, saudara-saudara kita akan mendapatkan kesempatan untuk menggandeng tangan. Akan mendapatkan kesempatan untuk memeluk. Akan mendapatkan kesempatan untuk mencium mereka yang telah meninggalkan kita ini. Ya, iman Kristen tidak percaya bahwa hidup kekal kita nanti hanya berbentuk roh saja. Hidup kekal kita adalah dalam bentuk roh dan tubuh. Roh dan tubuh. Jadi suatu hari nanti setelah kita meninggal, kita akan sekali lagi hidup dengan roh dan tubuh kita. Inilah yang setiap minggu sebenarnya kita ikrarkan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Meskipun setiap minggu mungkin kita ucapkan kalimat ini, mungkin beberapa dari kita tidak menyadarinya. Tubuh kita akan dibangkitkan lagi pada saat Yesus datang kembali untuk sekali lagi dapat memeluk anggota keluarga kita yang belum sempat kita peluk saat mereka pergi untuk meninggalkan kita. Ini bukan berarti kita tidak lagi berduka. Bukan berarti tidak ada lagi bagian yang kosong dalam hati kita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi tersebut. Perasaan duka dan kekosongan dalam hati kita mungkin akan kita rasakan di sisa hidup kita. Kita berduka karena ada perpisahan. Jangankan dipisahkan oleh kematian. Kita saja berduka, bersedih kalau ada anggota keluarga atau teman dekat kita yang pindah ke tempat lain. Apalagi di sini kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi dan dipisahkan oleh jurang antara hidup dan mati. Ya tentu kita akan berduka. Tetapi saudara-saudari, kita memiliki kepastian. Kepastian oleh karena janji Allah bahwa suatu hari kita akan dipertemukan mereka kembali. Dan kiranya janji ini dapat memberikan kepada saudara-saudari pengharapan.
penghiburan. Yang kedua, kita juga akan mempelajari apakah hidup yang kekal itu. Apakah hidup yang kekal itu hanya hidup dalam kekekalan? Banyak pakar Alkitab melihat nats kita dan mengatakan bahwa hidup yang kekal itu tidak hanya kita dapatkan di masa depan, tetapi juga di masa kini. Ayat ketiga mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tentu ya perlu diperjelas apa maksudnya bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Tetapi jika kita lihat dalam tata bahasanya, grammarnya, baik di dalam bahasa Yunani maupun Inggris, tidak ada indikasi bahwa kita berbicara tentang masa depan, tetapi justru berbicara tentang masa kini. Sehingga kita semua ini mendapatkan hidup yang kekal ya untuk saat ini. Nah, maksudnya apa hidup yang kekal untuk saat ini? Kita sedikit belajar bahasa Yunani ya. Kata yang diterjemahkan sebagai hidup di sini adalah kata zoe. Zoe. Z-O-E. Kata ini diserap dalam bahasa Inggris, misalnya menjadi kata zoo, kebun binatang. Rasul Yohanes ketika menggunakan kata zoe, itu berbicara lebih dari sekedar kondisi hidup. Ketika Rasul Yohanes berbicara tentang kondisi hidup, keadaan hidup, bahwa suatu hal itu hidup atau mati, Rasul Yohanes menggunakan kata suhe. Suhe. Yang dalam bahasa Indonesia diserap dalam kata psikologi. Kalau kita ini mau mengatakan ini orang hidup, nah Rasul Yohanes akan menggunakan kata suhe. Sedangkan zoe dipakai Rasul Yohanes secara berbeda. Zoe bagi Rasul Yohanes itu berbicara tentang hidup yang bertumbuh, hidup yang berkembang, hidup yang dipenuhi vitalitas, hidup yang thriving, hidup yang flourishing. Bahkan jika kita melihat yang dikatakan Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, kita dijanjikan akan mendapatkan, ada yang ingat? Hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan. Lalu apa hidup dalam segala kelimpahan itu? Apa hidup yang dipenuhi vitalitas itu? Apa itu hidup yang thriving? Hidup yang flourishing? Ayat ketiga mengajarkan pada kita bahwa kita mengalami hidup yang seperti demikian melalui pengenalan kita akan Bapa kita dan Yesus Kristus. Pengenalan di sini tentunya lebih dari sekedar mengetahui tentang Allah dan tentang Yesus. Lebih dari sekedar belajar teologi tentang Allah dan tentang Yesus. Kalau kita berhenti hanya di taraf pengetahuan saja, itu ajaran Gnostisisme, bukan kekristenan. Rasul Yohanes di sini ingin berbicara tentang pengenalan pribadi kita dengan Bapa kita dan pengenalan pribadi kita dengan Yesus Kristus, saudara sulung dan sahabat kita. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan rohani yang dapat membantu kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Termasuk misalnya dengan berdoa. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu cara saja, dan mungkin ini cara yang terutama untuk membantu kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Cara kita lebih mengenal Bapa dan Yesus tidak lain adalah dengan membaca Alkitab yang merupakan firman.
kata-kata dari Allah sendiri bagi kita. Bahkan beberapa teolog mengatakan bahwa Alkitab itu seperti surat cinta Allah bagi kita. Bagaimana kita mau lebih mengenal Allah kalau kita tidak mau mendengarkan kata-katanya? Bisakah kita lebih mengenal sesama kita manusia, anak kita, suami atau istri kita, orang tua kita, teman, pacar, dan seterusnya, kalau kita tidak mau mendengarkan kata-kata mereka? Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, mungkin saudara-saudari merasa ini berita lama. Kalau mau mengenal Tuhan ya melalui Alkitab, firman-Nya. Tetapi saya juga ingin menyampaikan di sini, kita ingat, kunci untuk mendapatkan hidup yang thriving, hidup yang flourishing, hidup yang dipenuhi vitalitas itu, ya adalah melalui firman-Nya. Kita tahu salah satu bagian dari Alkitab adalah perintah-perintah Allah. Nah, ketika kita bicara tentang perintah Allah, mungkin ada di antara kita yang lalu merasa tidak suka. Karena kok kita diperintah ini, diperintah itu. Dan kita semua manusia pada umumnya memang tidak suka diperintah. Jadi mungkin ada di antara kita yang mengikuti perintah Allah ya karena takut saja. Tetapi sebenarnya apakah kita suka dengan perintah Allah tersebut? Saudara-saudari, perintah-perintah Allah yang kita dapatkan di Alkitab adalah seperti buku panduan, buku manual untuk kita dapat hidup flourishing. Kita tahu kita memiliki banyak buku panduan. Ada buku panduan mobil, ada buku panduan kulkas, ada buku panduan AC, dan lain sebagainya. Apa fungsi buku-buku panduan itu? Misalnya, kita bicara tentang buku panduan mobil. Buku panduan mobil berisi cara-cara bagaimana kita dapat memperlakukan mobil kita supaya tidak rusak-rusak. Bagaimana kita memperlakukan mobil kita supaya dapat tetap berfungsi dengan baik. Buku panduan tersebut juga berisi hal-hal yang tidak boleh kita lakukan pada mobil kita yang bisa merusaknya. Sama halnya dengan perintah-perintah Allah. Perintah Allah adalah buku manual manusia. Dari sana kita belajar hal-hal yang perlu kita lakukan supaya hidup kita berjalan dengan semestinya. Hidup yang flourishing itu tadi. Hidup yang dipenuhi vitalitas. Dan perintah Allah itu juga memberitahukan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan yang pada akhirnya akan merusak diri kita sendiri. Jadi cara untuk mengalami Zoe itu ya dengan membaca Alkitab. Mengerti kehendak Allah bagi hidup kita dan mengikutinya. Gampang kan ya? Gampang. Ngomongnya gampang. Melakukannya. Ya saya tahu dan sadar bahwa tidak ada dari kita yang sudah sempurna di dunia ini. Tidak ada dari kita yang sudah berhasil mengikuti perintah Allah dengan sempurna. Bahkan ketika kita berusaha mengikuti perintah Allah, kalau kita jujur, banyak jatuhnya atau banyak bangunnya. Kalau saya ya, jujur ngomong, ya banyak jatuhnya. Ya kan kita biasa ngomong ya, kalau mengikuti perintah Allah itu banyak jatuh bangunnya. Tapi kalau saya loh ya, daripada bangunnya lebih banyak jatuhnya begitu. Bahkan Katekismus Heidelberg mengatakan, Katekismus Heidelberg adalah pengakuan iman gereja-gereja reform yang ditulis dalam bentuk tanya jawab. Jadi ada pertanyaan, lalu ada jawabannya. Katekismus Heidelberg mengatakan, ini pertanyaannya, tetapi dapatkah orang yang sudah bertobat kepada Allah melaksanakan semua perintah ini dengan sempurna? Lalu jawabannya, tidak.
Bahkan orang yang paling suci pun selama hidup di dunia ini baru berada pada taraf permulaan ketaatan ini. Lalu kalau begitu, bagaimana dong? Untungnya ya, kita mendapatkan hidup yang kekal itu bukan karena kehebatan diri kita. Bukan karena kesalehan diri kita. Bukan karena seberapa sempurna kita sudah mengikuti perintah-perintah Allah. Bukan karena seberapa kita layak di hadapan Allah. Tetapi seperti yang tadi Yohanes pasal 3 ayat 16 sudah katakan. Yohanes pasal 3 ayat 16 ini kan merupakan ayat hafalan standar di sekolah minggu. Baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat ternyata. Nah mungkin saudara-saudari ingat, ayo kita sama-sama ucapkan Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Ya jika lupa enggak apa-apa, enggak usah sungkan, enggak usah malu. Yuk sama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kita mendapatkan hidup yang kekal itu bukan karena kesalehan hidup kita. Bukan karena seberapa banyak perintah Allah yang sudah berhasil kita ikuti. Bukan karena juga seberapa kita merasa layak di hadapan Allah. Tetapi karena karunia-Nya, karena anugerah-Nya, Allah sendiri yang memberikan kepada kita jalan untuk hidup yang kekal itu. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk mengalahkan dosa dan kematian. Yesus Kristus bangkit telah mengalahkan dosa dan kematian. Yesus Kristuslah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan hidup yang kekal ini. Karya Kristus di atas kayu salib itulah yang memenangkan hidup yang kekal bagi kita. Dan bukan kita yang memenangkannya. Ini jugalah yang dikatakan oleh nats kita pada malam hari ini. Ayat yang pertama berbicara tentang Kristus yang memohon untuk dimuliakan oleh Bapanya. Tentu menarik dan penting untuk membahas Kristus dan Bapa yang saling dipermuliakan dan mempermuliakan ini. Tetapi saya rasa butuh khotbah dan kelas tersendiri untuk membahasnya. Namun ayat pertama ketika Kristus mengatakan waktunya telah tiba untuk dirinya dipermuliakan, artinya adalah waktunya telah tiba untuk Kristus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 23 hingga 28, nanti silakan dilihat sendiri saudara-saudari, Yesus mengatakan bahwa dirinya dimuliakan dengan cara mati di atas kayu salib. Yesus justru dimuliakan dengan cara yang paling tidak mulia, yang paling memalukan, cara yang paling hina di zaman itu, yaitu mati di atas kayu salib. Berbeda dari banyak orang, Yesus justru dimuliakan dengan mati di atas kayu salib. Dan melalui karya penebusan Yesus Kristus inilah, orang-orang juga akan memuliakan Bapa yang sudah merelakan anaknya yang tunggal untuk mati sebagai korban pengganti kita yang seharusnya mengalami kematian kekal oleh karena dosa-dosa kita. Saudara-saudariku, iman itulah cara mengakses hidup yang kekal inilah. Hanya dengan beriman, percaya kepada Yesus, kita dapat mengakses hidup yang kekal itu. Iman itu seperti seorang mengulurkan tangannya untuk membantu, dan kita menggenggam uluran tangannya tersebut. Yesus sudah mengulurkan tangannya untuk membantu kita, dan iman kita adalah yang menggenggam tangannya tersebut. Dan juga jangan merasa iman kita itu kecil.
Iman kita itu tidak kuat. Iman kita itu goyah. Iman itu bukan masalah besar kecilnya. Bukan masalah kuat atau lemahnya. Iman itu masalah objek yang kita imani itu. Kalau ada kursi yang kuat, yang kokoh, iman kita kecil pun, ya kita tidak akan jatuh. Kalau ada kursi yang tidak kokoh, yang lemah, seberapa besar pun iman kita, kalau kita duduk, ya kursi tersebut tidak akan mampu untuk menopang kita. Objek iman kita adalah Yesus Kristus yang setia dan dapat kita pegang janji-janjinya. Sehingga saudara-saudariku, dua hidup kekal yang saya sudah jelaskan dalam khotbah ini, baik kebangkitan tubuh maupun zoe, hidup yang thriving, hidup yang flourishing, keduanya hanyalah kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudariku, sebagai penutup, izinkan saya sedikit berbicara tentang sanctification, pengudusan. Itu bahasa keren teologinya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah perubahan hidup kita lebih sesuai kehendak Allah. Perubahan hidup kita lebih sesuai kehendak Allah. Kan tadi kita berbicara tentang mengalami zoe itu dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita tahu bahwa hidup dalam kekekalan, kebangkitan tubuh, tentunya kita dapatkan karena anugerah. Tetapi sadarkah kita bahwa sanctification, perubahan hidup kita menjadi lebih sesuai kehendak Allah, juga adalah anugerah. Kita hidup lebih baik bukan dengan berusaha lebih keras lagi dengan kekuatan kita. Kita hidup lebih baik bukan dengan berusaha lebih keras lagi mengalahkan dosa-dosa yang masih menjerat kita. Kita hidup lebih baik bukan dengan marah-marah kepada diri kita dan memaksa diri kita untuk dapat lebih menginginkan perintah-perintah Allah. Kita hidup lebih baik karena anugerah Allah. Karena Allah memampukan kita untuk hidup sesuai kehendaknya. Serahkan dosa-dosa kita, serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Bukalah hati kita kepada Allah agar Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, memberikan anugerahnya untuk memampukan kita mengalahkan dosa-dosa yang masih menjerat kita. Dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ada seorang teolog yang mengatakan, we believe that we are saved by grace. But do we believe that we are changed by grace? Kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, tetapi apakah kita percaya kalau kita diubahkan oleh anugerah? Mari kita bersama bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kiranya firman yang baru saja kami dengarkan ini dapat terus kami renungkan dan terus kami hayati. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam hati kami, membuat nyata firman ini, membuat firman ini menjadi sarana kami mengenal-Mu lebih baik lagi. Terima kasih atas firman dan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, masa Prapaskah merupakan masa pertobatan. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita merenungkan dosa-dosa yang masih menjerat hidup kita, mengakuinya di hadapan Allah, dan menyerahkannya kepada Dia. Dalam khotbah saya, semoga saudara-saudari mendengarkan bahwa kita mengakui dosa-dosa kita bukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal tersebut
telah dimenangkan dan diberikan oleh Kristus bagi kita. Kita mengakui dosa-dosa kita untuk dua hal. Yang pertama, kita mau lepas dari jerat dosa karena kita ingin mengalami Zoe yang telah Allah janjikan bagi kita. Sehingga kita perlu untuk berani melihat diri kita dan mengakui dosa-dosa tertentu yang masih menjadi kebiasaan kita. Tentu kita semua memilikinya. Saya pun memilikinya. Meskipun tentunya kepenuhan yang dijanjikan Allah itu tidak mungkin kita alami di dalam dunia ini, tetapi kita akan merasakan foretaste, sekecap dari kepenuhan itu di dunia ini. Dan tidak bisa kita merasakannya tanpa mengikuti kehendak Allah bagi kita. Dan yang kedua, masa Prapaskah merupakan masa pertobatan untuk mengingatkan kita betapa indahnya dan ajaibnya kabar baik pengampunan Allah bagi kita itu. Melalui refleksi diri kita menyadari masih sebegitu banyaknya dosa-dosa yang membelenggu kita. Kita menyadari masih betapa jauhnya kita dari mengikuti kehendak Allah. Tetapi loh ya, kok Allah ini mau mengasihi kita dengan sempurna. Tidak ada apapun yang kita lakukan yang dapat mengurangi kasih-Nya bagi kita. Setitik pun tidak ada. Kasih-Nya itu sempurna. Kasih-Nya tak berubah sampai selama-lamanya. Sehingga kita mengakui dosa kita untuk sekali lagi menghayati pengampunan dan kasih Allah bagi kita. Terkadang si jahat, terkadang nurani kita mengatakan, kamu loh, hidupmu loh kayak gitu. Masa mungkin Allah mengasihi kamu? Padahal Allah seperti bapak anak yang hilang tersebut, ketika anaknya datang dari kejauhan, ia berlari dan memeluk anaknya yang datang kembali. Seorang teolog mengatakan, God never tires of forgiving us. We are the one who tire of seeking His mercy. Allah tidak pernah lelah untuk mengampuni kita. Kita ini justru yang lelah mencari kemurahan hati-Nya. Maukah Anda dibebaskan dari kutuk dan tuduhan si jahat tersebut dan merasakan sekali lagi kasih Allah yang luar biasa bagi Anda sekalian? Maukah Anda dibebaskan dari kutuk dan tuduhan si jahat dan merasakan sekali lagi kasih Allah yang luar biasa bagi Anda sekalian? Panitia sudah memberikan kepada kita kertas dan amplop untuk kita dapat menuliskan dosa-dosa yang menjerat hidup kita. Dosa-dosa yang kita mau serahkan kepada Allah. Silakan saudara-saudari ambil kertas tersebut, tuliskan dosa-dosa tersebut, lalu masukkan ke amplop dan jangan lupa untuk menutupnya dengan selotip yang sudah disediakan. Tenang saja saudara-saudari, apapun yang saudara-saudari tulis tidak akan ada orang lain yang membacanya. Sebelum saya menyediakan waktu untuk kita menuliskan dosa-dosa kita, mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Allah Bapa kami memohon maaf dan menyesali bahwa kami telah bersalah kepadamu dan bersalah kepada sesama kami melalui apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan. Melalui apa yang kami lakukan yang seharusnya tidak kami lakukan, melalui tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menghayati kedalaman dan keindahan kabar baik pengampunan dan kasih-Mu bagi kami. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat hidup menjadi ciptaan-Mu yang baru. Melalui Yesus Kristus,
Sang Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
saudara boleh mengambil waktu untuk menuliskan hal-hal tertentu yang menjadi kelemahan dan pergumulan saudara, untuk saudara boleh ungkapkan di hadapan Tuhan sebagai satu kerinduan dan tekad saudara untuk menanggalkan manusia lama, manusia kedagingan yang perlu kita tanggalkan itu. Dan sebentar saudara akan membawa kertas itu, ditempelkan di dinding di depan ini yang melambangkan kubur Kristus, melambangkan kematian Kristus. Di sanalah saudara juga ingin memakukan, menempelkan dosa-dosa yang saudara mau akui dan tinggalkan itu. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Biarlah di dalam kematian Kristus yang kita imani, kita juga boleh mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri berdoa. Dan kita menaikkan pujian, Sekarang Ku Datang. Ku dengar penebus yang panggil, marilah, oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Sekarang ku datang, datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku dengar penebus, ku dengar penebus yang panggil, marilah, oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Sekarang ku datang, datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Saudara boleh mengambil tempat untuk berlutut berdoa. Musik tetap memainkan lagu ini dengan lembut. Saudara boleh bawa di hadapan Tuhan apa yang saudara tadi telah tulis sebagai kerinduan saudara, menanggalkan yang lama dan hidup dalam kebenaran. Kita semua terbatas, kita semua jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Tapi kita mau bangun kembali, kita mau berjalan dalam kebenaran. Kita mau tanggalkan manusia lama, kita mohon anugerah Tuhan. Biarlah Dia yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang baru itu. Kita datang mengakuinya di depan Tuhan dan mohon anugerahnya. Sekarang ku datang, datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Sekarang ku datang, datang
kami datang ke hadapan. Kami mengakui kelemahan-kelemahan kami. Kami manusia berdosa yang masih bergumul dengan dosa-dosa kami. Kelemahan kami, kesalahan kami Tuhan. Hati kami yang masih dikuasai dengan kedagingan, kesombongan, ketamakan, iri hati, dan berbagai kejahatan yang lain yang tidak berkenan di hadapan. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami kalau saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengakui kelemahan-kelemahan kami, hal-hal yang sudah kami tuliskan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, bahkan sebelum kami menulisnya Engkau tahu Tuhan. Tapi apa yang kami tulis Tuhan merupakan kerinduan kami untuk melepaskan diri, menanggalkan yang lama itu Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami. Bentar kalau nanti kami bawa tulisan kami, catatan kami ini ke hadapan Tuhan. Di dinding yang melambangkan kuburan Kristus, kematian Kristus. Biarlah yang lama itu juga dipakukan bersama dengan kematian Kristus. Dan kami boleh hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak habis-habis. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Guys, saudara, kita akan membawa ke depan kertas yang tadi sudah kita tuliskan, yang sudah kita taruh dalam amplop. Sekali lagi tidak akan pernah dibaca orang lain. Saudara juga tadi tidak usah menulis nama. Kita akan secara bergiliran maju ke depan untuk menempelkannya di dinding ini. Di belakang amplop itu ada selotip yang saudara boleh buka supaya nanti bisa ditempelkan di dinding ini sebagai tanda bahwa kita ingin memakukan dosa-dosa kita bersama dengan kematian Kristus. Kita menanggalkan yang lama dan hidup dalam kebenaran. Kita akan melakukan secara bergilir dengan tenang. Kita maju bersama-sama secara bergiliran ke depan, berputar dari kiri, kemudian ke kanan dan kembali ke kursi kita masing-masing. Sambil kita mengingat kasih Tuhan, kita melakukannya. Pertama-tama saya mengundang untuk baris pertama dari kursi, boleh berdiri dan berjalan ke depan. Silakan baris pertama seluruh maju. Setelah selesai boleh kembali ke tempat. Kita lakukan dengan tenang. Yang masih duduk di belakang boleh berdoa. Silakan baris kedua boleh berdiri. Baris kedua boleh maju ke depan. Silakan baris yang ketiga boleh maju ke depan.
Yang sudah mengisi, yang sudah maju silakan tetap berdoa. Yang masih di belakang juga boleh menunggu sambil berdoa. Silakan baris keempat. Silakan baris kelima. Silakan baris kelima. Silakan baris berikutnya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk berdoa pada malam ini. Berdoa bagi keluarga kita. Berdoa bagi pergumulan-pergumulan yang ada. Kita mau siapkan hati kita kembali dengan menaikkan pujian ini. Ku dengar penebus. Oleh darah-Mu yang kudus,
mari kita bersama-sama mau berdoa. Pertama-tama kita mau bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk hidup kekal yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Bukan saja bagi kita, tapi juga bagi keluarga kita yang sudah diselamatkan. Kita bersyukur untuk hidup kekal itu dan kita mau hidup di dalam hidup kekal yang terus bertumbuh, yang terus menyatakan kemuliaannya. Mari kita sama-sama bersyukur dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kebenaran-Mu yang boleh kami terima dan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahwa kami sudah memperoleh, mengalami hidup yang kekal itu. Bukan saja nanti kami bersama dengan Tuhan dalam kekekalan, tapi juga sekarang hidup yang baru itu Kau sudah berikan dalam diri kami. Hidup yang terus bertumbuh, hidup yang terus memuliakan nama-Mu. Hidup yang terus diperkaya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena karunia-Mu, pertolongan-Mu bagi kami, bahkan bagi keluarga kami yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Kami mau berdoa pada malam ini Tuhan, menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin sertai setiap hal yang kami mau doakan pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau bersyukur juga atas pemeliharaan Tuhan, atas kehidupan rumah tangga keluarga kita selama ini. Bukan cuma kita yang hadir pada malam ini, tapi keluarga-keluarga dalam setiap jemaat dalam gereja kita ini. Kalau semua masih dalam keadaan baik, kalau semua masih dalam keadaan sehat dan rukun, itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena kemurahan Tuhan yang menjaga kita, sehingga kita masih terpelihara sampai hari ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, karena apa yang Kau sudah kerjakan di tengah keluarga kami semua Tuhan. Keluarga kami masing-masing dan setiap anak-anak-Mu dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh dalam keadaan yang baik saat ini, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan rukun dalam keluarga. Kami tahu Tuhan betapa mudahnya semua itu menjadi dirusakkan oleh pekerjaan si jahat. Tapi kami bersyukur karena Engkau menyertai kami dengan anugerah-Mu, melindungi kami dan menyertai setiap keluarga kami Tuhan. Sehingga bahkan di dalam kelemahan kami pun Engkau bekerja membawa kebaikan bagi keluarga kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, tentu saja kita masih ingat, kita mau mengingat anggota keluarga kita, mungkin ada yang belum percaya. Entah itu ada pasangan atau anggota anak, orang tua, atau saudara yang lebih jauh yang belum percaya. Kita juga rindu supaya mereka mengalami hidup kekal yang sama, kebaikan yang sama yang sudah kita alami. Karena itu kita mau berdoa bagi mereka, supaya jangan mereka terhilang dan binasa. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami datang padamu, kami juga mau berdoa bagi keluarga kami. Tuhan, mau berdoa bagi saudara-saudara hamba yang saat ini ada sebagian yang belum terima Tuhan Yesus secara pribadi dengan segenap hatinya. Mereka yang masih mendua hati, mereka yang masih bimbang Tuhan. Mereka yang masih ragu-ragu Tuhan, Engkau yang berkarya dalam kehidupan mereka, menolong mereka, menginsafkan mereka Tuhan, dan membimbing mereka untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan setiap keluarga kami yang belum mengalami kebaikan dan anugerah keselamatan dalam Tuhan. Mohon Tuhan campur tangan dan menolong mereka, dan menebus dan menyelamatkan mereka juga. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja terus di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mungkin juga ada keluarga-keluarga saat ini dalam jemaat kita yang sedang menghadapi kesulitan dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan. Entahkah itu kita sendiri yang sedang mengalami, atau saudara kita, atau jemaat yang sedang bergumul untuk hal ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan menyertai dan menolong. Di dalam kesulitan akan pekerjaan dan usaha ini, mereka memandang kepada Tuhan dan percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Allah yang menyertai dan senantiasa menyediakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap anggota keluarga, bahkan juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul dengan usaha pekerjaan di tengah situasi yang ada pada saat ini. Ada yang masih belum mempunyai pekerjaan,
ada yang usahanya masih mengalami banyak persoalan kesulitan. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu supaya di dalam kesulitan Tuhan, karya-Mu semakin nyata, kuasa-Mu semakin nyata, dan anak-anak-Mu belajar bersandar padamu dan percaya bahwa Engkau yang mengatur yang terbaik dan memberikan yang terbaik pada waktunya. Tuhan, biar dalam kelemahan kami, dalam kesulitan kami, justru kami boleh semakin dekat Tuhan dan semakin melihat campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa, mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Apakah itu sakit yang serius ataupun sakit yang mungkin untuk sementara waktu ini sedang dialami. Kita mau berdoa supaya Tuhan juga menjamah mereka dan terutama hati mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan di tengah kelemahan tubuh mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi saudara kami, keluarga kami yang sakit. Tuhan, hamba berdoa bagi saudara hamba yang sakit, Tuhan menjamah dia, meneguhkan imannya Tuhan, bahwa dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia. Tuhan Yesus yang sudah dia kenal, yang dia mau terima dalam hatinya, Engkau yang hadir meneguhkan dia, Engkau yang menguatkan dia, memberi dia semangat yang baru, hati yang bersandar kepada Tuhan, bahwa dalam kelemahannya ia tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang terus menyertai dan menopang dia, dan teguhkan imannya, dan juga Engkau berkenan memulihkan dan menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu juga yang sedang lemah tubuh. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi diri kita masing-masing. Sekiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi saluran berkat. Kita boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah keluarga. Kita tahu kita juga manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Kadangkala kita dikuasai dengan temperamen kita yang buruk sehingga tidak menjadi kesaksian yang baik di tengah keluarga kita. Mohon ampun, dan Tuhan kiranya kita berdoa Tuhan memampukan kita kembali boleh ingat bahwa kita dipanggil juga untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga kita. Dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan tolong kita. Bapa di surga, kami datang padamu. Kami tahu bahwa kami juga dipanggil untuk menyatakan kasih-Mu, bukan saja di dalam gereja, tapi terutama bahkan dalam keluarga kami sendiri yang mungkin kadangkala justru kami lupakan. Tuhan ampuni kami. Tolong kami Tuhan, karena dalam kehidupan sehari-hari seringkali sikap kami yang apa adanya mungkin telah menjadi batu sandungan. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami juga tetap boleh jadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan bagi keluarga kami sendiri. Tuhan tolong kami, Tuhan Engkau yang mencurahkan kasih-Mu dalam hati kami, untuk kami boleh mengasihi setiap anggota keluarga kami. Terima kasih Bapa. Biar sukacita Tuhan senantiasa ada dalam setiap rumah tangga, sukacita Tuhan dan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan selalu ada dalam setiap keluarga yang ada di dalam jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa bagi anak-anak kita ataupun adik-adik kita kalau kita belum mempunyai anak-anak. Saudara-saudara kita yang masih kecil, kita mau berdoa untuk masa depan mereka, untuk pertumbuhan iman mereka, supaya mereka dari sejak kecil boleh bertumbuh di dalam anugerah, di dalam firman Tuhan, supaya mereka boleh dipersiapkan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan sungguh menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan, dipakai untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa, kalau ada anak-anak di rumah kita atau mungkin adik, orang yang lebih muda, mari kita doakan mereka. Bapa di surga, kami datang padamu, kami mau berdoa bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lebih muda. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah dalam masa muda mereka, masa kecil mereka, mereka sudah boleh dipersiapkan di dalam kasih Tuhan, dalam firman-Mu Tuhan. Biar hidup mereka mau serahkan kepada Tuhan, dan mereka boleh sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan sejak muda mereka, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan untuk hari-hari yang depan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pekerjaan Tuhan yang depan yang akan dipercayakan kepada mereka. Mereka boleh dipersiapkan menjadi generasi yang siap melayani Tuhan, siap menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati Tuhan untuk proses pembentukan yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan
karuniakan berkat-Mu juga bagi para pendidik, para guru, orang tua yang sedang membentuk mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita kembali sekali lagi menaikkan pujian Ku Dengar Penebus sebagai akhir dari persekutuan doa kita malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang membawa hati kami, membawa hidup kami dan juga keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami bawa kepada Tuhan tidak akan sia-sia, karena Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami, Engkau yang memelihara keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dan lain. Kiranya Tuhan juga yang menyertai kami dengan damai sejahtera, dengan perlindungan yang dari Tuhan. Dan Tuhan kumpulkan kami kembali pada hari-hari ke depan. Kami boleh berdoa bersama-sama di tempat ini untuk malam-malam selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.